Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Nah teman-teman, saya coba sharing sedikit tentang bagaimana sih mencari ide bisnis atau bagaimana cara mendapatkan ide bisnis. Ya karena ternyata banyak di antara teman-teman ada yang sudah punya niat yang kuat untuk berbisnis, atau boleh dikatakan sudah punya kemauan untuk berbisnis, sudah punya impian untuk menjadi pengusaha atau pebisnis, namun sayangnya mentok, startnya ini mentok, ya nggak start gara-gara bingung ya menemukan ide bisnisnya, mau bisnis apa gitu ya, kesulitan untuk mencari ide bisnis, bingung, galau gitu ya, saya mau bisnis, saya pengen bisnis, tapi apa sih bisnis yang akan saya lakukan? Nah, itu ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang terlontar atau yang terungkapkan dari teman-teman yang sebenarnya sudah ingin mulai bisnis tapi bingung mendapatkan idenya. Nah, di sini akan saya coba sharing, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan ide-ide bisnis yang nanti bisa langsung dijalankan. Nah, untuk mendapatkan ide bisnis saya bantu dengan ada 4 kata kunci yang bisa nanti membantu teman-teman mengeluarkan banyak sekali ide bisnis yang didapat dari 4 kata kunci yang akan saya share berikut ini. Udah siap ya? Nah, kata kunci yang pertama adalah memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, jadi kata kunci pertama ini memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, coba teman-teman cari ide-ide dari kata kunci ini. Memenuhi kebutuhan orang lain. Saya kasih contoh. Misalkan orang lain membutuhkan makan. Nah, kebutuhan itu kan makan. Maka kita bisa berjualan atau berbisnis dengan tema tadi, memenuhi kebutuhan orang lain, tema makanan misalkan. Terus kebutuhan orang lain apalagi dicari? Orang lain butuh sembako misalkan. Nah, berarti kita akan berbisnis di area sembako, di kata kunci sembako itu. Nanti sembakonya kan banyak, ada beras, minyak dan lain-lain ya. Dan nanti tinggal konsepnya, beras misalkan konsep menjadi pengecer atau menjadi pengepul atau apapun, nanti teman-teman bisa gali lagi ide dari ide itu. Nah, saya yakin dari satu kata kunci sudah dapat nanti puluhan ya, atau bahkan bisa ratusan ide yang didapat dari situ. Cobalah nanti digali lagi dari kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua, yang pertama tadi memenuhi kebutuhan orang lain, yang kedua adalah memudahkan urusan orang lain. Nah, coba apa sih yang bisa didapat dari memudahkan urusan orang lain? Nah, misalkan nih, orang lain kepengen kemudahan cuci baju. Wah, berarti kita muncul ide apa? Laundry. Nah, dari laundry nanti di mapping lagi, ada banyak dari kata kunci laundry bisa ketemu banyak peluang. Misalkan laundry yang dalam bentuk koin, laundry yang manual, atau nanti kita bisa jadi makelar laundry atau apapun ya, itu bisa didapat lagi ya. Misalkan ide yang lain dari kata kunci laundry, kita tidak bergerak di jasa laundrynya, tapi mungkin menyediakan bahan baku laundry seperti pengharumnya ya, deterjennya ya, bahkan kita bisa produksi deterjen untuk laundry, produksi untuk pengharum laundry. Nah, jadi lebih luas lagi nanti ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi dari kata kunci laundry bukan hanya kita sebagai pengusaha laundrynya, tapi bisa sebagai pengusaha atau bisnis bahan baku atau bahan-bahan yang dibutuhkan laundry tadi, pengharum, deterjen dan lain-lain, pelembut ya, bisa seperti itu, bisa produksi ya, atau bisa kita repacking, atau bisa kita rebranding, cari produsen pelembut pakaian atau pewangi pakaian ya, atau deterjen pakaian yang bagus, kemudian kita kerjasama, kita rebranding dengan merek kita sendiri, itu juga bisa ya. Dan itu sudah saya lakukan tentunya ya, jadi saya ngomong gini bukan teori, tapi sudah saya lakukan. Nah, itu. Terus kemudian dari kata kunci yang kedua ini yang memudahkan urusan orang lain, jasa cuci sepatu misalkan. Nah, cuci sepatu bisa kita buka layanan cuci sepatu, atau bisa juga tadi seperti tadi laundry, menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk cuci sepatu, pengharum sepatu ya. Bahkan saya punya teman yang memproduksi itu untuk masalah bau sepatu itu ya, jadi dimasukkan ke sepatu, sepatunya jadi harum, itu seperti parfum lah, nggak bisa parfum ya, pengharum sepatu ya. Nanti kalau ditaruh di lemari, dimasukkan ke dalam sepatu itu jadi sepatunya nggak bau gitu ya, dan kakinya juga nggak bau. Nah, itu kan dari kata kunci tadi ya. Nanti ketemu lagi yang lain-lain, kemudian cuci helm misalkan ya. Nah, itu kan memudahkan urusan orang lain. Kata kunci yang ketiga, memecahkan masalah orang lain. Nah, memecahkan masalah orang lain, apa sih masalah-masalah yang ada di masyarakat, apa sih masalah-masalah yang ada di sekitar kita, kita coba
bikin ide bisnisnya. Contoh nih, saya sendiri, saya punya usaha di bidang herbal. Nah, saya dapat dari kata kunci itu, memecahkan masalah orang lain. Orang lain, ya banyak orang, bukan hanya 1-2 orang, banyak orang punya masalah kesehatan, atau bahkan semua orang pasti punya masalah kesehatan. Nah, saya coba menghadirkan solusinya dengan membuat produk herbal, ya. Kasih nilai tambah herbal plus probiotik, ada nilai tambahnya supaya apa? Supaya produk saya menjadi unik, ya. Jadi bisa bersaing di pasar herbal, ya. Saya punya produk herbal plus probiotik dalam rangka apa? Saya ingin memecahkan masalah orang lain, yaitu masalah kesehatan. Ketemu ide bisnisnya, saya bisnis herbal plus probiotik, ya. Nanti teman-teman gali lagi ide-ide dari kata kunci itu. Kemudian yang keempat, kata kunci yang keempat adalah memenuhi gaya hidup orang lain. Nah, lifestyle ini menjadi sesuatu yang luar biasa, karena mau di kondisi apapun orang tetap mementingkan lifestyle, mementingkan gaya hidup. Mau kondisi apapun, pandemi, ya, kondisi PPKM lagi di mana-mana, tetap lifestyle itu nggak pernah ada hilang. Maka teman-teman bisa mencari ide bisnis dari kata kunci tadi, memenuhi gaya hidup orang lain, fashion, hijab, ya, kemudian pomade untuk rambut itu kan lifestyle, pomade, ya. Teman-teman saya juga ada yang produksi pomade, ada yang repacking, rebranding, ya, dikasih merek sendiri, dipasarkan ke barbershop dan lain-lain. Ya, itu lifestyle. Pokoknya carilah, banyak banget nanti lifestyle yang bisa kita temukan. Oke? Ada 4 kata kunci, saya ulang lagi. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan orang lain. Yang kedua adalah memudahkan urusan orang lain. Yang ketiga, memecahkan masalah orang lain. Dan yang keempat tadi, memenuhi gaya hidup orang lain. Coba teman-teman cari ide-ide dari 4 kata kunci itu. Tips dari saya, kalau ingin menemukan ide yang banyak, ya, jangan cuma di awang-awang, jangan cuma diimajinasikan, jangan cuma dihayalkan saja, ya. Yang terpenting adalah teman-teman harus mencatat, ya. Jadi sekarang coba langsung saja praktekkan, ambil buku, ya, atau kertas, ya, kalau bisa buku supaya itu nggak hilang, buku, kemudian tulis mulai dari kata kunci yang pertama, memenuhi kebutuhan orang lain, apa saja, ya, tadi sembako, beras, kemudian ya, sembako kan banyak itu, ada minyak, ada segala macam, tulis, ya. Nanti kemudian memenuhi gaya hidup orang lain, kemudian memudahkan urusan orang lain, tulis semua. Nanti memecahkan masalah orang lain, tulis apa ide-ide bisnisnya, dan jangan dipikir dulu, jangan dianalisa dulu apakah bisa atau enggak, apakah ini prospek atau enggak, jangan. Biarkan otak teman-teman ini liar, biarkan terus mengeluarkan ide-ide. Nanti dengan menulis, ya, saya kasih tahu, menulis itu membuat atau merangsang otak kita terus mengeluarkan ide. Dengan menulis itu akan membuat otak kita terus terangsang, ya, terus bersemangat mengeluarkan ide-ide. Ya, pokoknya tulis aja, keluar dari kepala apa, tulis, keluar dari otak kita apa, tulis, jangan dianalisa dulu. Analisanya nanti belakangan. Setelah kita menulis banyak, baru nanti dianalisa satu persatu, nanti mana yang cocok dengan passion kita, mana yang tidak. Ya, nanti baru dianalisa, oh ini kita bisa nih, ini cocok dengan keahlian saya, ini dengan interest saya, dengan minat saya. Ya, oh ini peluangnya lebih bagus. Nanti analisanya nanti kalau sudah dapat tulisan yang banyak. Nah, sebelum dapat tulisan yang banyak, jangan berusaha analisa apalagi saat menulis. Ya, karena nanti kalau dianalisa dulu otak kita berhenti lagi, nggak mau mengeluarkan ide-ide lagi. Jadi biarkan terus aja, mumpung lagi ngalir, terus aja tulis, jangan diurut, jangan dianalisa dulu. Ya, ingat, dengan menulis nanti akan makin banyak ide-ide yang keluar, ya. Nah, kemudian tahapan berikutnya, kalau sudah kepilih nih, udah disortir, kepilih, terus lakukan. Ya, jangan nunggu besar dulu, lakukan dulu yang bisa kita lakukan mulai dari kecil. Besar itu adalah hasil dari konsistensi kita melakukan hal kecil. Ya, jadi ide bisnis besarnya nanti bisa ketemu setelah kita melakukan ide kecilnya dulu. Setelah kita jalankan ide kecilnya dulu. Ya, ingat pesan saya, ini yang sudah saya alami. Ide kecil, ya, terkesannya masih kecil atau terkesan ini prospek nggak sih? Nggak usah dipikir. Lakukan dulu. Selama kita bisa lakukan dengan cepat, segera, ya, mulai action. Dan nanti bisa jadi 3 bulan, 5 bulan ke depan baru ketemu ide besarnya. Setelah kita melakukan ide kecilnya atau setelah kita merealisasikan ide kecilnya, action ide kecilnya dengan konsisten. Nanti ide besarnya akan ketemu 5 bulan kemudian. Insya Allah, ya. Udah siap melakukan? Oke, lakukan sekarang, praktek sekarang, ya. Saya doakan semua teman-teman bisa menemukan ide bisnis yang dahsyat, ya, kemudian lakukan, dan ide bisnis itu bisa berkembang menjadi makin besar lagi, dan insya Allah itu bisa jadi big project Anda. Ya, sampai jumpa di lain video, mudah-mudahan manfaat, ya, dan saling doa agar kita semua bisa menjadi orang yang sukses dengan mensukseskan orang lain, ya, menjadi orang yang luar biasa dermawan, bisa berbagi dengan kesuksesan kita kepada sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.